Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai dan sayang. Shalom, selamat berhari Minggu 5 April 2020. Hari yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita, karena hari pertama di bulan April tahun 2020. Firman Tuhan berkata, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap-tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kita percaya bahwa pertama kita mendengarkan firman Tuhan bukan dalam gedung gereja, lewat online, tetapi kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita adalah Allah yang besar dan mengawali bulan yang baru ini. Tuhan sementara memberkati kita. Allah bagi kita adalah tempat perlindungan. Allah bagi kita adalah kubu pertahanan, tempat kita berlari dan mendapatkan keselamatan yang sejati. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dan cintai, selamat berjumpa di hari Minggu ini. Sekalipun lewat media online, saya percaya doa saya menyertai jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Situasi kota Timika menjelang hari Jumat Agung, menjelang Paskah, kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa untuk bersuka cita, kita tidak bisa untuk mengalami seperti tahun-tahun kemarin karena COVID Corona yang menimpa daerah dunia secara umumnya. Dan Timika sudah memasuki zona merah. Tapi kita percaya kita batalkan zona merah ini dalam nama Yesus. Dan kita percaya awal bulan ini Tuhan sedang memulai satu pekerjaan yang besar. Sekalipun sekolah diliburkan, diperpanjang, pemerintah meminta diperpanjang, gereja, instansi pemerintah, seluruh tempat beribadah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya diketahui surat dari pemerintah secara resmi. Bahkan gereja kita juga pada hari Selasa kemarin, Forum Kerukunan Umat Beragama mendatangi gereja kita. Saya sebagai pemimpin Gereja Kasih Karunia Indonesia, kita mendapatkan surat bahwa kita dan saya dipoto, kita tidak bisa lagi beribadah, berkumpul, berjemaat. Kita diberikan karantina di rumah karena virus corona. Kita semua adalah manusia biasa, dan kalau virus itu menyebar, maka virus tidak mengenal hamba Tuhan, virus tidak mengenal gereja, virus tidak mengenal karena kita Kristen, karena kita ada dalam gereja, tetapi kita mengikuti aturan, kita ada di karantina di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pasti hari pertama saya juga berkhotbah secara online, saya merasakan ada yang lain. Biasanya saya memandang wajah Bapak Ibu dan jemaat, kita saling bersenyum, dan saya bisa membaca. Tapi hari ini saya melihat kursi-kursi kosong di gereja, dan saya berdiri berbicara. Dan biarlah engkau menikmati, engkau yang punya handphone, engkau yang punya hubungan dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia, jemaat beritakan Injil Timika. Firman Tuhan berkata, ini adalah hari yang pertama kita mendengarkan khotbah online. Dan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 hingga ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempat jauh jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hari Minggu ini, apakah Bapak Ibu dan jemaat, kita semua mengalami duka cita? Karena kita semua harus tinggal di rumah dalam rentang waktu. Jam-jam kita pergi keluar, misalnya ke pasar, kemana-mana, dibatasi. Kita mengalami duka cita. Tapi firman Tuhan berkata, pada hari Minggu ini, di minggu-minggu terakhir kesengsaraan Kristus, Yesus pergi ke taman Getsemani. Yesus ke sana dan berdoa. Firman Tuhan berkata, setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hari-hari ini jemaat Tuhan kita mengalami karantina, tidak bisa berjalan. Kita dibatasi untuk tidak bisa ke tempat-tempat keramaian. Kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa kemana-mana. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita cuma tinggal dan menangisi keberadaan kita? Pendapatan saya dibatasi sebagai seorang bisnismen. Jam saya untuk mendapatkan pendapatan yang besar dibatasi. Apakah saya seorang petani penjual di pasar? Jam biasanya di Timika jam 2 sudah harus semua toko-toko tutup, pasar tutup, semua tempat pekerjaan ditutup. Bahkan di perusahaan Freeport lockdown, karyawan yang cuti secara resmi, mereka datang terlambat, perusahaan sudah di lockdown, mereka harus tinggal di luar sampai waktu tidak ditentukan. Bahkan para guru-guru honorer harus tinggal di rumah karena mereka tidak bisa ke sekolah mengajar. Siapa di sekolah? Status mereka bukan guru PNS, mereka guru honorer. Kalau mereka mengajar baru mendapatkan pendapatan. Hari-hari ini mereka mengalami gejolak yang sangat menduka citakan hati mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus pernah merasakan duka cita itu. Dimanapun Bapak Ibu dan jemaat anak-anak yang Tuhan kasihi, jemaat Gedara diberitakan di Kota Timika. Dimanapun Anda berada, ada berita sukacita yang saya mau sampaikan kepada kita. Kristus ketika minggu-minggu terakhir untuk mengalami proses penyaliban, rute road, semua episode-episode dalam menuju kepada tiang kayu salib, Yesus mengalami duka cita yang sangat luar biasa. Sampai-sampai muridnya mengalami duka cita, dan 3 kali Yesus berdoa, Yesus kembali. Alkitab berkata di sana mereka berduka cita. Lalu Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Lukas 22 ayat 45. Apakah hari ini seluruh kita yang mengalami pembatasan waktu kerja, mengalami pembatasan untuk bersosialisasi, apakah kita mengalami duka cita? Ada anak kecil yang viral di medsos tadi malam, kayaknya di sekitaran anak TK atau anak SD kelas 1, dia berdoa, Tuhan cepat-cepat sudah, jangan lagi ada corona. Lenyapkan corona di bumi, sampai dia menangis seakan-akan bapaknya meninggal. Hal ini membuktikan Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa corona membuat ruang gerak pekerja apapun dibatasi. Dan firman Tuhan berkata kepada kita di pagi hari ini, bahwa Yesus berkata kepada para muridnya, mari kamu berdoa. Apapun yang kamu mengalami, bahkan Yesus berdoa sampai keringatnya menjadi tetesan-tetesan darah. Bahkan saking begitu penderitaan itu begitu dalam, sehingga Yesus kembali. Yesus melihat para murid tertidur karena duka cita. Tertidur itu sangat enak, tetapi baguslah kita berdoa. Yang percaya akan ini. Amen. Bagaimana pokok doa? Yesus berdoa dalam kondisi yang duka cita. Para ilmuwan berkata bahwa orang yang berduka cita, dia sudah memikirkan bagaimana akhir di sana. Saya akan mengalami penderitaan yang besar, salib. Dan Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya nyawa, kiranya cawan minuman ini daripadaku. Di dalam itu pun
bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Di dalam terjemahan baru Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ayat ini berkata kepada kita, malaikat Tuhan, maka tampaklah seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Mari, ketika kita mengalami keadaan yang tidak pasti, pendapatan kita berubah, kita tidak bisa bekerja, tidak pasti, tidak ada uang, maka kita pasti mengalami duka cita seperti Kristus alami pada hari-hari ini. Di hari-hari menyongsong Paskah, menyongsong proses penyaliban Kristus, Yesus mengalami duka cita yang besar. Yesus berdoa, Bapa, cawan ini adalah cakap salib bercampur dengan penderitaan. Salib saya akan dipaku, saya ditinggalkan oleh murid-murid. Orang banyak yang dulu berkata Hosana, orang banyak yang dulu mencari saya untuk saya bisa memberi makan 5.000 orang, baru terhitung laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Sekarang orang-orang itu akan berubah menjadi berkata, salibkanlah dia. Dan itu adalah duka cita yang mendalam. Yesus ditinggalkan oleh banyak orang, ditinggalkan oleh para murid, ditinggalkan oleh orang banyak yang selalu datang untuk minta disembuhkan oleh Yesus, yang selalu datang untuk melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka semua meninggalkan Tuhan. Bahkan murid yang dikasihi, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yudas yang adalah bendahara, yang selalu memegang uang hasil pelayanan Yesus, dia rela menjual Yesus. Dan Alkitab berkata, Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Adakah hari-hari ini kita mengalami sesuatu duka cita yang begitu dalam? Tuhan, kalau saya tidak menjual, kami tidak bisa beli beras di rumah, kami tidak bisa beli ikan, kami punya keuangan terbatas, dibatasi dari jam 1 sampai jam 2 kami bekerja. Atau saya tidak bisa mengajar dan saya tidak ada duit, saya tidak bisa bekerja. Seorang pengusaha besar akan berkata, Tuhan, usaha kami pendapatannya menurun drastis. Tuhan, bagaimana kita? Dan jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak kau kehendaki. Ketika Kristus mengambil langkah berdoa, dia tidak ditopang oleh tim doa yang banyak. Para muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur karena mereka duka cita. Tetapi Yesus berdoa, Yesus berani menanggung penderitaan ini di taman Getsemani ketika dia berdoa. Ada pujian yang berkata, Getsemani, disitulah awal deritamu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Yesus berduka cita dan berdoa sampai keringatan menjadi titik-titik darah. Dia melihat kematian itu mengerikan bagi dia. Dan Yesus takut. Dan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini hilang daripadaku. Adakah hari-hari ini kita berdoa, Bapa, kalau boleh corona jangan menimpa saya. Teman saya yang saya melihat sehat, kuat, tiba-tiba mati. Tuhan, kalau boleh saya berjalan kemana saja corona tidak menimpa saya. Ketakutan yang begitu mendalam. Atau kita bisa berdoa, Tuhan, tidak tahu lagi kalau libur diperpanjang sampai tanggal 23 April untuk Kabupaten Mimika. Saya mau dapat apa, Tuhan? Saya mau makan apa? Pekerjaan saya tidak ada lagi. Sudahkah kita berdoa? Firman Tuhan berkata, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Engkau tidak dapat uang karena engkau bekerja sedikit. Ucap syukur. Katakan amin. Amin. Engkau tidak bisa berjalan-jalan, tetapi enaknya duitmu tidak habis. Karena kalau kau berjalan, kau harus ongkos perjalanan, kau harus membawa makanan, dan kau harus capek untuk mengalami perjalanan yang jauh. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan berkata, nyatakanlah, jangan kita ambil negatifnya saja, bahwa kita rugi, tapi ambil positifnya, bahwa di balik peristiwa pembatasan hubungan manusia, social distancing, maka saya bisa punya waktu banyak lagi. Saya orang tua, saya bisa mengajar anak-anak saya. Sebagai ibu yang adalah wanita karya, saya bisa melihat bagian-bagian dalam rumah tangga kami yang bisa saya kerjakan. Ibu-ibu yang setiap hari ke pasar, tetapi dibatasi sampai jam 2 sudah pulang. Mungkin kita bisa lihat anak-anak kita punya baju sobek dan kita jahit. Yang percaya akan lihat. Amin. Anak saya Joe punya baju sobek, dan tadi malam dia tidur itu bajunya sobek di bagian tempat duduk. Otomatis kalau dia duduk itu semua yang ada dalam dia punya tubuh itu dilihat semua. Tapi karena libur, saya bisa jahit. Baju saya, celana saya yang panjang ini saya bisa pakai untuk pelayanan hari ini. Karena libur, saya bisa jahit. Dan Johannes tanya, Mama bisa jahit kah? Saya bilang, Mama jahit pakai tangan, bukan Mama jahit pakai mesin. Mama bukan bekerja profesional. Jadi kita ambil sisi positifnya. Jangan yang kita negatifnya saja. Tuhan Yesus berkata, Bapa, saya tidak mau mengalami proses penderitaan ini. Tetapi jangan yang aku mau. Apa kehendakmu? Seakan-akan Yesus berkata, aku akan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang membantai saya. Saya akan diam. Saya akan dibantai. Saya akan mengalami jalan salib. Saya akan disangkali oleh Petrus. Saya akan dijual oleh Yudas. Saya ditinggalkan oleh semua murid. Bahkan ketika saya berjalan, mulut-mulut yang dulu berkata, Yesus anak Daud kasihani kami, mulut-mulut itu akan berganti berkata, salibkanlah dia. Itu adalah jejak yang sangat menyakiti yang Yesus doakan dan Yesus mengalami di dalam kehidupan. Adakah hari-hari ini kita mau mengalami kemenangan ketika kita berdoa dan kita berdoa? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, iblis sementara berancang-ancang sampai Yesus kalah. Yesus berkata, Bapa, saya tidak mau disalibkan. Saya bisa berbuat apa saja, dan orang-orang yang menyalibkan saya ini tidak akan menyalibkan saya. Yesus berkata kepada Petrus yang memakai pedang untuk memotong Imam Markus. Yesus, ketika Petrus memotong telinga Imam Markus, Yesus berkata, Petrus, engkau tidak tahu bahwa aku akan menyuruh Bapakku mengirimkan malaikat untuk datang membantu saya. Jumlah malaikat itu 12 bilion akan membantu Yesus sehingga proses penyaliban tidak berjalan. Tapi Yesus berkata, jangan kehendak, tapi kehendak menjadi. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami kemenangan. Hari-hari ini Tuhan berkata kepada kita, mari kita bersuka cita. Mari, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berkata kepada Bapak Ibu dan jemaatan saya, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah, Tuhan akan memberikan ide-ide kreatif bagimu untuk pembatasan sosial itu. Tuhan akan berikan kepada kita ide untuk kita mengerjakan satu pekerjaan yang akan menghasilkan hasil kepada kita, sekalipun kita tidak bekerja, kita tidak di sekolah, kita tidak di pasar, tapi kita bisa bekerja di rumah, dan kita tentu kita bisa menjualnya dan mendapatkan berkat kita. Tuhan berkati kita. Alkitab berkata, tempat yang teraman kita akan mengalami kemenangan adalah ketika engkau berdoa. Orang yang berlutut berlipat menangis di depan kaki Tuhan Allah adalah orang-orang yang akan berdiri
kepada dunia dan berkata, Tuhan begitu sayang kepada saya. Saya mengalami kemenangan, saya mengalami sukacita. Dan Kristus berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Yesus berkata, sudah selesai. Berarti Yesus berkata, kalaupun salib harus aku lewati, kalaupun social distance, pembatasan pertemuan sosial, pekerjaan saya dibatasi jamnya, bahkan saya tidak bisa lagi mengajar, itu bukan masalah. Karena Tuhan pasti berjalan. Berdoalah, maka Tuhan akan menjawab engkau dan akan memberikan kepadamu sesuatu berkat yang biasa. Yang percaya kita. Shalom, Tuhan berkati.